Hai Sobat Lare, apa kabar? Kali ini ketemu lagi sama saya Ariana. Dan kita bakalan ngobrol, karena saya sudah ditunggu sebenarnya. Lagi di sana tuh, nanti kita lihat ya siapa dia. Pokoknya orangnya cakep, pinter, cantik, kurang apa coba. Kita tunggu ya, yuk. Social distancing ya, jarak dari jauh gitu kan. Oh, ini katanya. Oke, kita bisa sama. Oh, oke, it's okay. Apa kabar? Baik, Dari mana? udah lama nih nunggunya? Aku ya sekitar 5 jam sampai ngemutan. Saya dulunya udah 40 jam. Hai guys, ketemu lagi ya nih. Udah, yang nunggu siapa ini tadi namanya? Kenalan diri deh. Siapa namanya? Artis. Ya, Nama artis apa nama panggung apa nama panggung, KTP? nama panggung ya. Nama panggung. Terlalu familiar apa? Oh iya. Siapa? Aku sih Jessica? Aku sih biasanya dipanggil Fatin. Oh Fatin, oh my god. Katanya mirip Fatin. Coba nyanyi. Budenya Fatin. Enggak Fatma. Oke, kita ketemu dengan saya panggilnya Mbak Aceh ya. Orang Jawa itu namanya Mbak Fatma katanya. Oke guys, jadi Mbak Fatma ini adalah seorang bankers ya. Bankers yang katanya sih sudah 50 tahun. Berapa tahun sih Mbak sebenarnya? Emas. Belasan lah. Oke. Sudah 15 tahun berkecimpung di bidang perbankan. Jadi kita pengen nanya-nanya ya Mbak ya. Sebenarnya kalau sekarang ini lagi musim apa sih sekarang ini? Musim apa ya? Musim Covid. Oh, musim Covid. Banyak apa? Relaksasi, restrukturisasi. Aduh, begitulah. Oke, meskipun keadaan lagi kayak gini ya guys, tapi kita kan tetap harus optimis nih Mbak ya. Kita harus optimis, harus bagaimana sih kita berpikir ke depan. Kita harus visioner dong, nggak boleh stuck di sini-sini aja mikirin yang sedih-sedih gitu, jangan ya. Untuk ini, apakah kita lebih baik membeli rumah itu di dalam sebuah perumahan atau barangkali lebih di kampung atau bagaimana sebenarnya? Kalau kata teman saya itu emang kalau orang itu enaknya itu kalau cukup atau pas. Oh, pas pengen beli ya pas ada. Pas Pas pengen beli duitnya juga ada. Pas pengen beli yang di perumahan duitnya cukup. Nah, Pas oke. nggak cukup ya geser di luar perumahan kayak gitu ya. Balik lagi ke masing-masing Mbak gitu loh. Masing-masing Gimana tuh? kebutuhannya seperti apa gitu kan. Kalau kita bicara memang bedanya perumahan dengan non perumahan itu masing-masing punya peminat gitu loh. Nah kalau perumahan memang tentunya adalah dari sisi keamanan lebih safe ya kan, karena biasanya menerapkan single way out and in gitu kan, apalagi kondisi-kondisi yang seperti ini Iya. gitu kan juga At least ada portalnya lah. betul ada security. pengunjung di screening Iya. kayak gitu-gitu ya, terutama mungkin nanti yang kelak si milenial itu kan juga akan berkeluarga. Keamanan keluarga, anak itu juga memang kita nggak bisa pungkiri kalau yang di kompleks perumahan akan lebih safe, ya kan. Terus kalau misalnya di luar, nah, tapi ada juga peminat yang di luar perumahan karena pengen suasana yang mungkin merindukan suasana zaman kecilnya dulu, tinggalnya dulu dengan bapak ibu, Iya. betul. Terus masih guyup, ya kan. Memang itu juga nggak bisa kita pungkiri Mbak gitu loh, kalau di hidup di perumahan sama sebelahnya juga mungkin nggak kenal gitu kan ya. Cek-cekan gitu ya. Ketemunya hanya kalau mau berangkat kantor masuk mobil sama nanti pulangnya udah gitu ya. Tidak bisa Tapi dipungkiri itu. tidak bisa dipungkiri gitu loh. Nah kalau di luar perumahan memang akan lebih guyup ya enggak gitu loh, masih apa namanya gotong royong dan sebagainya itu masih. Nah itu kembali lagi ke needs gitu loh. Terus orang juga akan misalnya membandingkan harga nih gitu kan, harga 500 juta kalau Mbak Riana amati di luar perumahan dengan di dalam perumahan dengan di luar perumahan pasti akan berbeda dari sisi luas tanah dan luas bangunan, benar nggak? Pasti akan orang kalau membandingin
apa namanya, misalnya 500 juta di dalam perumahan A dapat luas tanah 90 meter, tapi di luar perumahan dia bisa dapat 130 meter dengan rupiah yang sama. Nah, saya juga sering kali ke teman-teman gitu, ini bukan suatu hal yang apple to apple untuk dibandingkan gitu. Pasti akan kalau dengan uang yang sama itu akan dapat luas tanah yang lebih luas kalau di luar perumahan. Kenapa? Karena di perumahan itu kan ada aspek lain gitu loh, yang masuk ke dalam harga tersebut ya kan. Karena belinya udah istilahnya kalau di teman-teman developer itu udah tanah matang. Di luar kan tanah mentah. Nah, bakal digodok sih. Benar, karena memang digodok. Karena perumahan sebelum dia menentukan apa namanya, harus jual berapa, tipe berapa segala macam, dia kan harus bikin site plan. Dan dari site plan itu ada ketentuan dari pemerintah setempat. Misal untuk keluar IMB harus minimal menyediakan 30% lahan hijau. Bisa buat playground, bisa buat jogging track, bisa buat taman, kayak gitu-gitu kan. Jadi memang sudah dibuat idealismenya sebuah perumahan kompleks pemukiman itu dari masing-masing pemerintah kota biasanya sudah menyiapkan ada standarnya. Nah, di situ kan berarti misalnya dari 100% tanah yang dimiliki sama si developer itu nggak mungkin semua jadi rumah kan, ya enggak. Nah, itu istilahnya tanah matang. Tanah matang memang akan jatuhnya lebih mahal daripada tanah mentah. Nah, kalau di luar orang bikin kafling yang mungkin cuma 3 kafling, 4 kafling, atau mungkin yang atau mungkin yang rumah-rumah di luar perumahan lainnya lah, itu kan tidak harus ada syarat seperti itu. Ya enggak. Jadi misalnya dia punya 150 meter persegi ya, mbok 150 meter di pagri apa ya, enggak apa-apa gitu. Katakanlah saya punya tanah nih 500 meter, saya bagi menjadi 3 kafling misalnya seperti itu. Saya jual aja gitu, seperti, tapi saya tidak mempersiapkan fasilitas itu ya, bedanya di situ ya. Nah, misalnya jalan pun kayak tadi Mbak Riana punya 500 meter, pasti kan jalan tuh ya udah given, udah ada. Misalnya jalan akses mau berapa meter, 6 meter, 9 meter, tergantung pilihan, kebutuhan, ya, dan pasnya tadi gitu. Makanya kalau ditanya mana yang lebih baik, balik lagi ke masing-masing, pilihannya yang di mana gitu. Nah, kita pilih orangnya trusted, mana sih yang kita bisa percaya, ya enggak. Misalnya tadi punya teman pengembang, enggak apa-apa, nanya aja ke teman pengembang gitu. Nanya, kamu ada advice nggak? Aku punya budget. Pasti yang akan ditanya adalah budget. Mau nanya ke pengembang, mau nanya ke teman bank, ya, budgetmu berapa? Pasti akan gitu. Nah, budgetmu berapa? Kita kasih arahan nih. Ini yang lagi berkembang, ini yang lagi oke. Nah, kayak kita nih. Mbak Riana punya teman aku nih, orang bank. Pasti datanya ke bank dulu. Oke. Iya Kak, terpercaya gitu. Nah, Mbak, kamu punya saran nggak? Kalau saya punya ke teman pengembang, nah, tanya ke pengembang dulu. Jadi makanya nggak ada. Tergantung lingkungan pertemanannya dia dengan siapa. Oke, bisa dipercaya yang mana gitu istilahnya. Nah, sekarang kan teknologi ini ya banyak membantu sekali kita untuk melakukan riset atau melakukan survei gitu. Jadi jangan inilah tadi Mbak Riana kan sarannya adalah jangan keburu-buru, betul banget. Kita bisa research, kita bisa cari tahu. Kalau dulu kita masih manual. Nanyanya ke orang sekeliling, benar nggak sih? Tetangga kampung, namanya kalau surrounding checking. Itu istilah bahasa Inggris. Tadi bahasa Jawa. Bahasa Inggris. Surrounding checking dulu gitu. Dulu gitu ya nggak sih? Gitu. Nah, sekarang kan tapi orang bisa explore itu semua di sosial media, di internet segala macam gitu. Untuk tahu tanah itu jenisnya apa itu bisa dilihat di Google. Ya. Oke. Ini tanah pertanian kah, tanah perumahan kah, sampai kalaupun kita nggak bisa mencari tahu, kita bisa ke dinas tata kota. Mereka akan kasih tahu, aku tuh mau beli rumah di sini. Ini kira-kira nanti bakal ada IMB-nya enggak? Sedetail itu ya? Iya, karena kalau itu udah jalur hijau Mbak, nggak bakalan keluar di IMB. Gitu. Meskipun misalnya developer udah berbuih-buih menjelaskan, pasti keluar. Jalur hijau udah enggak boleh ya? Nggak mungkin. Oke Mbak Fatma, kalau ada kasus seperti ini, jadi ada temen nih ceritanya, dia beli KPR gitu ya, beli rumah ya
gitu ya. Oke. Di rumah melalui KPR, nah itu betul. Nah, kondisinya ternyata setelah terjadi serah terima, itu mungkin ternyata rumah itu tidak sempurna, tapi mungkin terjadi kebocoran seperti itu ya. Dan bahkan yang ekstrimnya lagi ada kasus bahwa ketika sudah lunas ternyata sertifikat tidak keluar. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan sebelum kita itu benar-benar fix bahwa kita akan beli rumah ini? Nah, memang yang penting adalah memang yang di awal, yang tadi kita bicarain di awal Mbak, itu adalah jangan keburu-buru, survei dulu. Yang pertama adalah itu tadi, reputasi. Sebuah reputasi atau sebuah nama baik itu pasti ada harganya, ya enggak, gitu loh. Pasti ada kos tambahannya lah, karena apa? Kos itu yang harus kita bayar demi keamanan kita, demi ketenangan hati kita, ya enggak, gitu loh. Kadang-kadang kan sorry nih, terbuai dengan harga lebih murah, marketing lebih cantik mungkin. Oke, marketing lebih menggoda Mbak ini ya. Oke. Nah, ada aspek-aspek lain yang mungkin kita sebagai sales itu udah diajari kan. Jadi orang itu closing gitu loh sama di sana. Nah, untuk konsumen jangan terbuai gitu loh. Kembali lagi adalah research ini pengembangnya yang terpercaya. Tapi manakala kita kan bicara soal resiko Mbak. Kadang-kadang kita sudah melakukan semua antisipasi itu di awal dengan semaksimal mungkin, pasti masih ada sekian persen menjadi resiko, ya enggak? Nggak mungkin absolut 100% gitu kan. Sebenarnya kalau kita bicara resiko, kita mau beli apapun ada resikonya. Betul, ya. betul. Kita beli minuman aja ada resikonya. Ada resiko, ternyata expired ya. misalnya. Expired. Tapi itu tadi Resiko. Sebuah resiko yang harus kita tanggung. Resiko. Apapun bisa terjadi. Tetapi setidaknya kita harus mengantisipasi dari awal hal-hal yang tadi sudah kita bicarakan ya, mulai dari menyidik dulu ya kan, terus pada surrounding checking, checking baik dari tetangga-tetangga ataupun melalui kita browsing kemudian juga istilahnya kita kalau ada teman banker itu juga lebih baik kita tanyakan karena barangkali sudah pernah kerjasama nggak? Kerjasamanya bermasalah nggak? Nah itu penting kan ya. Benar. Apakah itu cuma hanya ganti nama saja?